Sahabat bisnis manajemen, pada video yang lalu kita sudah membahas ruang lingkup SMKP yang terdiri dari 7 elemen SMKP. Kali ini kita akan membahas elemen yang pertama, yaitu kebijakan. Elemen kebijakan terdiri dari 5 subelemen. Subelemen yang pertama adalah penyusunan kebijakan. Nah, bagaimanakah penyusunan kebijakan? Penyusunan kebijakan di dalam SMKP Minerba mempertimbangkan hasil tinjauan awal dan masukan daripada pekerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan tinjauan awal kondisi keselamatan pertambangan yang paling sedikit terdiri dari peninjauan risiko keselamatan pertambangan. Yang kedua adalah perbandingan penerapan keselamatan pertambangan dengan pemegang UP atau usaha jasa pertambangan di sektor lain yang lebih baik. Yang ketiga adalah penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Kemudian dalam penyusunan kebijakan mempertimbangkan yang kedua adalah melibatkan pekerja dan atau memperhatikan masukan dari pekerja. Subelemen yang kedua adalah isi kebijakan. Isi kebijakan terdapat visi, misi, dan tujuan pemegang UP, UPK, UP operasi produksi khusus pengolahan pemurnian atau UJP yang terkait dengan aspek keselamatan pertambangan. Yang kedua adalah memuatkan komitmen dalam melaksanakan keselamatan pertambangan yang mencakup peningkatan berkelanjutan dalam upaya untuk mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, kejadian akibat tenaga kerja, dan kejadian berbahaya, serta dalam upaya untuk mencegah kerusakan aset dan terhentinya produksi, menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif, serta mewujudkan budaya keselamatan pertambangan. Kemudian yang kedua adalah pematuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan serta persyaratan lainnya yang terkait, dan dorongan untuk melibatkan pekerja dalam pengelolaan keselamatan pertambangan. Kemudian subelemen yang ketiga adalah penetapan kebijakan. Dalam hal penetapan kebijakan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan harus tertulis, dibuat tanggal, dan ditandatangani, disahkan oleh pimpinan tertinggi dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha jasa pertambangan. Yang ketiga, bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan perubahan yang ada di dalam pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha jasa pertambangan. Kemudian subelemen yang keempat adalah komunikasi kebijakan. Kebijakan dijelaskan dan disebarluaskan kepada pekerja dan orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang atau PTL dengan ketentuan: 1. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja. Yang kedua, menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, brosur, verbal, dalam apel atau briefing, dan atau media-media lainnya, dan dilakukan evaluasi pemahaman isi kebijakan. Kemudian yang kelima, subelemen yang kelima dari kebijakan yaitu tinjauan kebijakan. Peninjauan dilakukan oleh manajemen secara berkala dengan menyesuaikan kondisi yang dihadapi oleh pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha jasa pertambangan saat ini dan tantangan ke depan, seperti adanya perubahan terjadi dalam pemegang izin usaha pertambangan atau usaha jasa pertambangan, adanya perubahan terjadi di luar pemegang izin usaha pertambangan atau usaha jasa pertambangan seperti ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. Nah, inilah kelima subelemen dalam kebijakan di dalam SMKP Minerba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan berikan komentar Anda. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!